Saya mengutip beberapa kaidah-kaidah atau slogan-slogan atau pepatah-pepatah yang ditulis oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam kitabnya Al-Muqtadafat di Ahlil Bidayah di akhir bagian Watoniyah bagian kebangsaan. Dan ini sangat perlu sekali karena hari ini orang NU agak miring-miring juga. Orang NU agak miring-miring, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi orang itu sebagian mustakmal. Ya alhamdulillah kalau tidak najis, tidak mudah najis. Maksudnya mestinya jadi orang NU adalah orang yang jama'il mutlak, yang tohirun, mutahhirun bi ghairi ismi minimal tohirun meskipun tidak mutahhirun bi ghairi. Jangan sampai mustakmal apalagi mutanajis. Mutanajis dalam hal ini serius ini. Najis dalam hal ini jangan sampai kita dalam segi fikrahnya, dalam segi amaliyahnya, dalam segi harokahnya. Ada orang NU amaliyahnya NU, tahlilan, yasinan, tapi harokahnya tidak. Fikrahnya norok lain, fikrahnya. Harokahnya miring ke lain. Nah ini tidak bagus ini. Berarti NU-nya hanya 1/3, belum 3/3, belum utuh. Belum utuh. Nah, kalau sudah nganggu songkok celeng, mestinya yang pakai songkok celeng gak ditok, ya berpikirnya amaliyahnya harokahnya ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya Kiai Haji Muhyiddin Muzadi menegaskan agar tidak sama dengan aswaja-aswaja yang lain, karena aswaja yang lain sudah diklaim oleh orang banyak, yaitu aswajanya Muhammadiyah, aswajanya FPI, aswajanya lain sebagainya, ngaku aswaja semua. Tapi oleh Kiai Haji Muhyiddin Muzadi dibatasi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mungkin amaliyahnya sama, yang coba amaliyahnya mungkin sama. Pula agak yang coba kita agak kadang gergetan nih, ya jangan jahil gergetan. Gergetan bagaimana? Ya tidak utuh, kayak nuannya tidak utuh, dan visi kebacaannya tidak norak itu. Ada mabadi'il asyar, 10 dasar prinsip kebangsaan. Ada mabadi' khairul ummah, itu punya NU semua. Kalau negara ini punya NKRI, N-nya itu adalah apa namanya? NKRI, PBNU, Pancasila, kemudian B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian PBN adalah NKRI, U adalah Undang-Undang Dasar. 4 pilar yang diusung oleh MPR sampai hari ini persis hanya satu-satunya jam'iyah, organisasi yang mirip dengan negara. Dan sesungguhnya andai kata negara pun tidak ada, kalau NU ada, ini kan bisa menopang. Kenapa? Karena NU punya satu muqaddimah qanun asasinya Haddatus Syekh arba'ina hadisan tata'allaqu bima badi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, itu punya Haddatus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya kalau tidak ngaji sampai tidak tahu, makanya kadang miring-miring karena tidak ngaji ini. Nah, kalau ngaji ini tidak miring kan ya. Coba ngaji arba'ina hadisan tata'allaqu bima badi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama atau muqaddimah qanun asasinya Haddatus Syekh, tidak miring. Kita tidak miring-miring ke kanan, tok norok si lain, tok norok si lain. Ya begini persoalannya. Nah kalau kita tidak ngaji ini, hanya ngaji fadilah, fadilahnya rojo, fadilahnya sahabat, ya tak mari-mari. Tak mari-mari. Apa umat Islam sama? Sama, tetapi taurikonya yang berbeda. Kalau kemudian kita di Indonesia mengatakan umpama jadi negara Islam, kenapa NU tidak mengusung negara Islam? Karena masih ribut. Ributnya apa?
Kalau Islam, terus Islamnya yang dipakai dasarnya Islam yang mana? Muhammadiyah, jelas tak ada itu. Dan itu paling banyak jamaahnya. Apa Islam malah itu? Muhammadiyah tak ada. LD11 tak ada. Pemain LD11. LDI. Persis tak ada. Apalagi Al-Iswa tak ada. Makanya kemudian father kita muassis Jamiah Nahdlatul Ulama plus muassis Bilad di Indonesia itu sudah mengatakan bahwa cukup Indonesia ini sebagai negara hukum Darussalam, negara yang damai, bukan Darussalam. Saya sepakat oleh salah satu ulama besar yang masih hidup sekarang. Ini perlu sampai buka video-video di YouTube ya, sampai buka. Maka buka ini saja, yaitu Kiai Fifuddin Muhajir. Ketika beliau disodori dan dianugerahi Dr. Honoris Causa, kemudian beliau apa orasinya beliau? Tentang fikih tata negara. Salah satunya yang dikatakan adalah pokok kalau negara itu isinya dua, satu siasat dunia, mengatur dan memanage dunia ini, persoalan dunia. Persoalan dunia itu siapa? Yang menguasai ya Umar. Makanya kali Nabi mengatakan dalam kitab Nasoihul Ibad jelas bab humasi. Jangan bukan Nasoihul Ibad bab humasi. Jangan sampai meremehkan 5 kelompok manusia. Salah satunya adalah manistakhafa bil umara khasirat dunia. Masira orang yang meremehkan, merendahkan, melecehkan birokrasi pemerintah. Apa tidak ada salahnya mereka? Pasti ada karena manusia. Cuma tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diruntuhkan, dan boleh digerogoti. Pasti khasirat dunia, pasti rugi persoalan dunia. Persoalan apa dunia itu salah satunya? Gawe KTP, mun sampean atau karmelono, mun sampean nyalek lebu, nyalek RT, tak kira gawe KTP, melarat sehingga visa. Sampean atau karmelono, pemerintah kabupaten. Bila ning Betulhan dan siapa jana bana? Grup Ida, grup bukan digerogoti. Nomor 2, kata Imam Ghazali juga di dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtisad bab akhir, saya kebetulan bawa kitabnya dan dikutip oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. 2 unsurnya adalah hirasatuddin, menjaga agama. Indonesia ini menjaga agama. Tidak ada orang Indonesia khusus umat Islam yang merobohkan agamanya sendiri. Agama Islam tidak ada. Kalau ada yang salah pasti. Kalau dua-duanya ini sudah ada, 2 unsur ini, kata Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Sukorejo, pakar yang diakui oleh ulama-ulama Indonesia, beliau adalah pakarnya usul fikih Indonesia sekarang. Penggantinya Kiai Haji Sahal Mahfud mengatakan seperti itu. Kalau 2 unsur ini sudah ada di Indonesia, siasat dunia wa firasatuddin, memanage dunia, urusan dunia dan menjaga agama, maka bisa dikatakan kita adalah negara Islam meskipun tidak pakai label negara Islam. Lega dong, kiai yang harus kita ikuti. Jangan norok saya pendapat saya lain. Pun sampai norok pendapatnya Reza Syafiq, Yazid Jawas, siapa Ustaz Firanda. Ya rusak. kanan kencana ya. Sampai biarkan Wahabi di sini. Tanda dibongkar makamnya Bung Karno akan dibongkar. Makamnya Bu Hatta akan dibongkar. Bung NU sendiri kadang tidak jaga. Sebagian orang NU tidak jaga. Saya nyari kitabnya Bayi Fakih Mas Kumambang yang seangkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab namanya An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Ini dicari orang habis ternyata. Ya kitab-kitab referensi seperti ini yang harus kita baca. Visi kebangsaan dan visi kebangsaan Nahdlatul Ulama. Itu tadi 2. Pilar ketiganya NU adalah Mabadi' Khairul Ummah. Nomor 4 adalah pilarnya Mabadi'ul Asyarah.
Jadi 4 pilar ini NU. Maka Kiai Hasyim Marsudi Mustamar menulis ini Mutatofat ini dengan judul Al-Watoniyah, tanah air. Pas hari ini kemerdekaan, mencintai tanah air. Kemudian Mbah Wahab pada tahun 1911 sebelum Muhammadiyah lahir, 1912 atau 1330 Hijriah, yang ditulis oleh Mbah Hasyim dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 9, ketika beliau menjelaskan fi bayani dalam masuki ahli Jawa bi ahli sunnah wal jamaah, mengatakan begini, termasuk yang salah satunya yang kita soroti atau yang disoroti Mbah Hasyim adalah berdirinya Muhammad. Ingat jelas, bukan saya ini Mbah Hasyim yang ngomong, saya hanya menyampaikan di kitabnya Mbah Hasyim. Namun tidak percaya ngaji sendiri, tapi harus ngajinya kayak orang NU. Sampai bawa risalah ngajinya orang Wahabi, beliau salah alamat tambah, namanya karuan-karuan. Salah satunya adalah NU dengan visi seperti itu menjaga maqasidul khams. Maqasidul khams, tujuan negara ini adalah wasilah. Tujuannya adalah goyahnya, tujuan puncaknya adalah kemaslahatan, keadilan, demokrasi dan lain sebagainya. Itu persis dengan tujuannya agama. Wahab Khalaf, tokoh dari Mesir, dalam ilmu usul, dalam kitabnya ilmu usul, maqasidus syar'i itu ada 5. 1, hifdzuddin, menjaga agama. Makanya ada Kementerian Agama. Diatur caranya haji. Mau tidak diatur, haji suruh benar, umrah suruh benar, puasa Mekah dan Madinah. Nomor 2, hifdzun nafas, menjaga eksistensi jiwa. Maka diatur hukum pidana, ada peradilan dan lain sebagainya, dilarang membunuh, pidana perdata dan lain sebagainya. Kemudian ada hifdzul aql, menjaga eksistensi akal. Maka juga ada hukum pidana, narkoba, ada BNN. Sesuai negara ini dengan cita-cita Islam, sesuai. Tidak usah pakai negara Islam. Barusan siapa? FPI, kalau nyebut FPI kan sudah bubar, tidak enak kalau sudah bubar. NKRI bersyariah, tidak usah syariah, itu sudah syariah Indonesia ini. Ini yang ngomong tokoh-tokoh harismatik, tokoh-tokoh dan ulama yang sudah diakui. Mbah Hasyim Asy'ari tidak ngotot, Mbah Yai Wahid Hasyim putranya Mbah Hasyim Asy'ari tidak ngotot untuk negara Islam. Pokok substansinya, wadahnya tidak penting. Wadahnya ini kalau isinya pokok, tapi nyaman. Wadahnya bagus, tapi mun isinya peceren, ya tak nyaman. Labelnya unta, tapi isinya minyak babi, paku najis. Tapi labelnya anjing, isinya minyak unta, paku cuci. Kan begitu saja. Tinggal persoalan wadah kita. Nomor 4 adalah hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzul nasl, menjaga keturunan. Maka diaturlah pemerintah buka tentang mengatur di bidan dan lain sebagainya, kesehatan, di Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hifdzul mal wal ird. Ini yang sudah merambah dan mewabah menjadi virus di media sosial, yaitu menjaga eksistensi harta, dan yang paling penting adalah menjaga eksistensi kehormatan. Siapapun orangnya, kehormatannya kita harus jaga. Lebih-lebih Islam. Dan yang memimpin kita orang Islam. Jokowi orang Islam. Apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin, turunannya Syekh Nawawi Banten. Kan jelas. Maka mau tak lehur menoreng NU TV terus merongkrong ngolok-ngolok itu. Enggak. Kalau ngeritik boleh, tapi sampai nyalih ngolok itu ke saya tak lehur, tak masuk akal. NU-nya berarti sudah mustakmal. Wah, lebih parah kalau NU-nya sudah tetua makanya kan. Najisnya adik, najis mugolado harus disucikan 7 kali, dicampur debu itu nanti sampai. Najisnya sampai mugolado. Maka kita harus kembalikan kepada ajaran-ajaran Hadis Syekh, ajaran para ulama. Terakhir, bahwa kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia dilahirkan di sini. Mbah Yai Marsudi Mustamar menulis dalam item kedua mengatakan begini, nahnu haqqan mulidna wa isna wa na'budu rabbana wa nujahidu wa nata'allamu wa nu'allimu fi daulatina
Indonesia. Kami secara nyata dilahirkan di Indonesia, hidup di Indonesia, menyembah Allah di Indonesia. Misalnya masjid Al-Ikhwan, tak kira bojong ngadep ke timur, aku timur. Wanujah itu kita berjihad di Indonesia, kita belajar di Indonesia, kita mengajar di Indonesia, kita sertifikasi di Indonesia, saya diangkat P3 di Indonesia. Tidak ada, di Mesir tidak ada P3K, Suriah tidak ada, Yaman tidak ada. Gimana boleh? Sertifikasi adanya di Indonesia, maka disyukuri. Fi biladina Indonesia, fi daulatina Indonesia, maka syukuri, kita pertahankan. Bersyukurlah kita jadi orang NU, orang Islam yang ada di Indonesia. Kalau katanya Gus Ahab, kalau NU pasti Islam, tapi Islam belum tentu NU. Maka NU identitas ini harus kita pertahankan. Maka jangan sampai kita dikotori dengan pernyataan kembali Quran dan hadis, apalagi pernyataan yang mau menggerogoti keindonesiaan kita, ke-NU kita. Yang penting Islam. Bodoh. Yang penting Islam itu bodoh. Karena Wahabi juga ngomong Islam, tapi gugat sampean, gugat maulid sampean, merongrong dan mau membongkarnya makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba Indonesia Wahabi, habis itu Bidul Saud itu, makamnya Astatik itu habis, nanti gusur, jadi waterpark terus itu dari utara. Kalau tidak percaya sampai, kalau biarkan Wahabi, jangan semata-mata Indonesia, tapi yang harus kita pikirkan, sifat kedua dari ahli sunnah wal jamaah adalah an-nahdiyah. Ini yang saya selalu pegangi. Dahulu Bayi Muhid Muzadi, santrinya Hadratus Syekh langsung. Tidak sama. Kita harus pakai label lain, tambahin labelnya Yamaha, ada Mio 3, Yamaha ada apa boleh? NMAX. Kita ahli sunnah harus ditambahi an-nahdiyah, karena mereka juga mengatakan ahli sunnah, lebih-lebih Wahabi ngomong ahlus sunnah. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetapkan tetap berjamiah ala jamiah Nahdlatul Ulama, beramaliyah ala amaliyah jamiah Nahdlatul Ulama, berfikrah dan berharokah ala thariqati jamiah Nahdlatul Ulama. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Oleh barokah para muassis, khususnya muassis NU di Kabupaten Sumeneb, ada Kiai Haji Suja, ada Kiai Usmuni, Kiai Miftahul Zainal Arifin, ada Kiai Syakur, kemudian ada Kiai Ali Wafa, Kiai Abdullah, dan banyak lagi. Itu jalan-jalan itu yang kita ikuti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.